Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus sebagai rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Nabi Muhammad adalah manusia sempurna yang tidak pernah sombong dan senantiasa bertobat sepanjang hidupnya. Sebagai manusia istimewa yang diutus, tentu saja beliau sudah punya jaminan berupa penjagaan dari Allah selama hidup di dunia. Sehingga tidak heran banyak sekali kejadian tidak biasa, yang sulit dicerna dengan logika, namun dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip dari berbagai sumber dan hadis, ada beberapa kisah menarik tentang istimewanya Rasulullah, yang jarang diketahui. Batu yang memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Mekah, sebelum diangkat menjadi nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh, sebab batu adalah benda yang tidak bisa berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengetahuinya, akan tetapi tidak pernah terpikir oleh beliau untuk memungut, atau membawa pulang batu tersebut, apalagi untuk dijadikan jimat, atau penangkal jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui, sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku, sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Tangis tiang masjid dari batang kurma. Kisah ajaib lainnya ketika zaman Rasulullah adalah kisah tangis tiang masjid, yang berasal dari batang kurma. Merujuk pada sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma, di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia diam. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, dijelaskan bahwa tiang tersebut merasa sedih, karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah pun mengusapnya agar berhenti. Namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. Pohon yang berjalan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah selanjutnya tentang pohon yang berjalan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat, lalu Nabi tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi, sampai menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya, untuk memberi salam padaku, lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Hadis riwayat Muslim. Namun, meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut, sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. Unta yang berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah terakhir berasal dari seekor unta yang berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tatkala unta tersebut melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di dekatnya dan bertanya, mana pemilik unta ini? Lalu datanglah pemiliknya,
dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Juallah ia padaku." Pemiliknya menjawab, "Kami hadiahkan padamu ya Rasulullah." Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian, selain unta ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja, dan kekurangan makanan, maka berbuat baiklah kamu kepadanya." Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui kebenaran sesungguhnya. Semoga kisah ini akan semakin meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan meneguhkan iman kita terhadap Sang Maha Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.